Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sukses buat kita semuanya, teman-teman. Ketemu kembali di channel ini, dan seperti biasanya, Anda, saya, kamu, kalian semuanya ya, tetap menunggu tentang informasi KYC. Nah, jadinya KYC ini memang benar-benar mau dipersiapkan oleh core team sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang sebagian orang itu, bahkan pioner sendiri, menganggap ini bahwasannya project yang abal-abal atau project yang adanya penipuan atau project penjualan data. Nah, ini mungkin sebagian orang berpikir seperti itu, tetapi sebagai pioner kita tidak boleh berpikiran macam-macam karena ini memang proyeknya besar. Tidak seperti proyek-proyek bisnis-bisnis yang ada di Indonesia tentunya seperti itu ya. Karena apa? Karena yang membawa proyek ini adalah orang yang besar tentunya ya, yaitu sekelas Nicholas Kokalis ya, yang mungkin kita sama-sama tahu beliau adalah seorang yang lulusan dari Stanford, yang mana Stanford itu juga adalah universitas yang membuat Google, dan juga Nicholas Kokalis adalah seorang yang menjadi lulusan Stanford terbaik tentunya, yang banyak dikenal orang, baik itu dari dulu ya, dari zaman-zaman koin terlebih dahulu, dia itu sudah sangat dikenal orang. Jadi kita tidak akan pernah berpikir bahwa Nicholas Kokalis adalah menipu dari 29 juta pioner yang hari ini sudah terdaftar di Pi Network sendiri. Ya, oke teman-teman, kita akan bahas tentang beberapa banyak pioner yang ada di dunia ya, yang sudah diumumkan pada akun Pi tersendiri, yaitu 29 juta pioner. Nah, kira-kira berapa ya yang akan lulus KYC, mainnet, dan kemudian nanti akan menjadi sultan? Oke, kita hitung-hitung teman-teman. Mudah-mudahan hitungan ini seperti yang sudah dihitung beberapa kawan-kawan peneliti keuangan di dunia ya. Ini kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, jadi saat Pi berada di mainnet nanti teman-teman, itu kan ada ya sekitar 29 juta atau mungkin hari ini adalah 30 juta pengguna ya di Pi Network sendiri atau pioner sendiri. Nah, jadi saya pikir itu hanya sekitar ya 60-70% yang akan pergi melalui KYC. Nah, jadi dari 30 juta mungkin nanti setelah dibukanya pintu KYC itu akan ada 60-70% saja yang akan masuk ya ke dalam proses KYC. Kenapa? Nah, jadi alasannya begini teman-teman. Karena 30% sampai 40% itu ya masih ada orang-orang yang menyebut Pi itu adalah penipuan ya. Yang menyebut Pi Network itu adalah ya mungkin scam. Ada yang menyebut Pi Network itu adalah tempat-tempat aplikasi penjual data. Nah, jadi itu mungkin alasannya ya. Nah, jadi mereka berhenti menambang. Nah, artinya berhenti menambang, dicopotlah aplikasi dari akun miningnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mereka akan kehilangan akun mereka di ponsel mereka yang sudah mereka download. Nah, kemudian yang kedua, itu pastinya juga 60-70% yang menjalani KYC. Nah, jadi tadi sudah jelas-jelas ya, 60%, 70% yang masuk dalam KYC, kemudian 30-40% itu tidak masuk karena mungkin menganggap ini penipuan atau scam. Nah, kemudian juga yang sudah masuk KYC juga 60-70% yang bisa menjalani KYC. Karena apa? Mungkin ya sekitar 10-20-30% dari mereka, dari kita-kita itu dipastikan enggak lolos. Nah, kenapa nggak lolos? Karena alasannya itu adalah akun yang ditandai ya dengan tidak ada dokumen valid. Nah, mungkin setelah salah nama, karena kemarin pihak core team sendiri mengatakan kalau namanya salah sedikit aja itu boleh, tapi kalau sepenuhnya salah diganti itu dianggap robot atau dianggap cloning seperti itu. Nah, itu mungkin nggak lulus kan gitu. Nah, kemudian juga mungkin dia itu ya salah
dari awal nomor teleponnya masuknya salah, nomor teleponnya hilang, macam dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi 10 sampai 30 itu tidak akan lolos. Nah, kemudian saat menuju mainnet. Nah, ya, menuju mainnet paling-paling ketika 30 juta itu akan terjadi separuh dari pioner yang ada masuk ke dalam lulus QYC. Nah, berarti kalau separuh itu artinya 15 juta ya teman-teman. 15 juta pengguna pada saat mainnet. Nah, pada saat mainnet ini terjadi ya cukup sekali alasan agar nilai Pi itu naik. Kan gitu. Karena mungkin sudah banyak terbuang koin Pi separuh dari penambang-penambang. Mungkin penambang yang dahulu dapat jutaan koin Pi ya, ratusan ribu koin Pi itu bisa jadi cloningan yang sering kita lihat-lihat di dalam media sosial kan itu. Mungkin situ sudah hilang gitu, teman-teman ya. Dan mungkin juga ini 40% dari pengguna Pi akan hilang ya. Nah, berarti jelasnya 15 juta Finers itu ya, itu akan hadirnya di mainnet. Nah, ketika mainnet akan ada masalah baru. Masalah baru gimana? Ketika ada orang awam yang menambang Pi ini ya, kemudian dia lulus QYC dan mainnet. Nah, kemudian karena memang dia itu bermodalkan hanya sebuah handphone ya, hanya sebuah handphone. Kemudian ketika mainnet ya mungkin akan ada sistem node. Nah, ada sistem node itu nanti akan memakai laptop yang mungkin komposisinya harddisknya lebih besar. Nah, sini juga jadi permasalahan apakah kita sanggup untuk membeli laptop dan lain sebagainya. Nah, mungkin disitulah nanti akan ada orang yang menjual koin Pi ini kepada temannya atau kepada ya orang-orang besar yang tukang mengumpulkan koin Pi tersendiri. Nah, jadi itu teman-teman, ketika nanti mainnet akan hilang separuh. Nah, ini menurut saya hilang separuh. Karena apa? Karena tadi alasannya ada yang menganggap spam, ada yang tidak lolos QYC, dan kemudian pada saat mainnet ya, inilah yang akan menjadi alasan koin Pi naik. Saya yakin sampai hari ini akan dibahas berapa sih harga koin Pi sebenarnya per satu koin Pi-nya. Saya yakin 100 atau sampai $1.000 bisa ini kemungkinan. Karena apa? Karena hari ini juga Elon Musk juga menghadapi krisis yang sangat luar biasa, kemudian dia banyak menjual yang namanya sahamnya. Mungkin ada kaitan-kaitan dengan itu. Karena kita dengan kelas-kelas kampung ya yang menilai itu, ya kita ikuti saja perkembangan dari Pi Network ini sendiri. Oke teman-teman, sampai jumpa. Kita akan kupas kembali nanti pada video selanjutnya. Terima kasih.